Selamat pagi saudaraku semua. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur hari ini Minggu 25 Oktober kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah daring online. Mari kita terus bersabar dan bertekun dalam doa. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terus jaga dan waspada diri serta bersama dengan memenuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan berhikmat. Selanjutnya, pengkhotbah ibadah pukul 7.30 atau jam 7:30 pagi untuk hari Minggu 25 Oktober 2020. Bapak Pendeta Jaryono GKJ Ampel Boyolali menggantikan Bapak Pendeta Yanta Karya. Untuk hari Minggu tanggal 1 November 2020, Bapak Pendeta Yosep Priyo dari GKJ Ngampen. Selanjutnya, katekisasi persiapan sidi dan baptis dewasa akan segera dimulai. Warga yang akan mengikuti dipersilahkan segera mendaftar kepada majelis pada minggu ini. Selanjutnya, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah minggu tanggal 1 November 2020 dari keluarga Antepe Tegal Ombo Barat. Untuk pelaksanaannya Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15 atau jam 3 sore. Selanjutnya, subtema memasuki tahun kelima, melanjutkan tahun lalu, diberkati untuk memberkati. Naik laudibus, naik timore, tak lapuh oleh hujan, tak lekang oleh panas, tak sombong, lupa diri oleh pujian, keberhasilan, tak berkecil hati oleh celaan, kritikan, tekanan, rendah hati, dan sukacita. Selanjutnya, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jaryono atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan, dan pelayanan ibadah hari ini. Selanjutnya, persembahan minggu, bulanan, syukur, dan lain-lain. Selama ibadah daring online, persembahan dimasukkan amplop, diserahkan ke majelis wilayah. Persembahan selama ibadah daring dilaporkan lewat grup Antepe. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, saat ini sedang proses merancang dan akan segera dimulai pembangunan teras samping dan depan gereja Antepe. Biaya pembangunan teras dan penyelesaian lepo, ngaci, ngecat diperkirakan sebesar 30 juta rupiah. Dana yang sudah ada, yang tersedia 12 juta rupiah. Dari gereja 5.500.000. Persembahan pembangunan dari Bapak Pujiono 6.500.000 rupiah. Jadi masih kekurangan atau dibutuhkan dana 18 juta rupiah untuk pembangunan tersebut. Bagi warga yang ingin memberikan dukungan persembahan untuk pembangunan tersebut dapat dimasukkan dalam amplop, ditulisi persembahan pembangunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu keempat, bulan keluarga di tahun 2020. Jemaat Andum Tresno Agape, Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Salatiga, Minggu 25 Oktober 2020. . 2020. 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 2020
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kami Tuhan. Terima kasih sudah kumpulkan kami bersama dengan keluarga kami untuk memulai ibadah online minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berikan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap keluarga kami Tuhan. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya dengar luar biasa yang sangat kencang dari rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan bertemu di dalam kasih-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah ini dengan bersama-sama memuliakan Tuhan melalui KPJ 23 dan KPJ 10. Puji mering Allah, pujilah Tuhan Sang Raja.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa kita tidak bersyukur atas rahmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita, buat setiap cintanya, buat setiap pertolongannya di hidup setiap kita. Sebentar kita akan menyanyikan pujian syukur kita dengan menyanyikan lagu Kau Telah Memilihku. Jadikan aku terinspirasi
keselamatan keluargaku. Demi keselamatan keluargaku. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-30 dan ke-31. Demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah mampukah kita melakukan 2 perintah hukum kasih dari Tuhan tersebut? Belum? Ya, kalau kita boleh jujur, pasti belum mampu. Oleh karena itu, mari dengan tulus kita menyesali dan mohon pengampunan dosa dengan berdoa secara litani atau bergantian demikian. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama, namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami sering gagal dan bahkan kerap bersungut-sungut. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah mengikuti kemauan kami sendiri. Kami lebih mengasihi diri sendiri. Engkau telah memberikan cinta yang agape, tidak bersyarat kepada kami. Engkau terus mencintai kami, meskipun kami hina, penuh dosa dan tak layak. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa setiap kita. Ajari kami untuk melatih cinta yang Kau beri Tuhan, di tengah keluarga kami, di gereja, di tempat kerja, bermain, sekolah, masyarakat, dan di mana saja. Kini, di muka Tuhan Yesus, kami sadar betapa hina diri kami. Kami membawa dosa-dosa kami. Kami insaf salah kami dan kami bertobat Tuhan. Kaulo saestu rumaos ringkeh lan semblah, ribet lan lungkrah. Kaulo saestu ngraosaken agunging sih paduka. Katresnan paduka saestu luber. Matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyikan lagu KJ 29 dan KPJ 45, di muka Tuhan Yesus, aneng ngarsaning Gusti.
setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mika 7 ayatnya yang ke-18 dan ke-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan dalam kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian firman Tuhan. Jemaat, kita mohon untuk bangkit berdiri. Saudara, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjalani dan menikmati kehidupan baru seturut tatanan firman-Nya, seperti tertulis dalam Matius 6, ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Semua mengamini firman yang baru saja kita baca? Dan siap melakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Alangkah baiknya kita akan memberikan senyum, sapa, dan shalom kepada keluarga kita, kepada Bapak Ibu kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara yang sekarang ikut beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita senyum, sapa, dan shalom. Ya. Mari Bapak Ibu kita persilahkan untuk duduk. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kini saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai dasar persembahan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca secara bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan beriringnya kantong, kita pujikan pujian keluarga Allah.
Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita naikkan doa persembahan ini dengan doa yang saya hantarkan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah di tempat ini dan yang di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas setiap keluarga kami, atas setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang bisa kami berikan saat ini Tuhan. Semuanya Tuhan, biarlah untuk memperluas kerajaan-Mu. Kau berkati Tuhan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pak Jaryono. Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta Pak Jaryono, dan kami juga yang mendengarkan Engkau berkati, supaya kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu, boleh kami bertumbuh berbuah Tuhan, menjadi terang Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buka jiwa kami dalam menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini secara leksionari dari Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 15 sampai dengan 18. Kemudian Mazmur 1, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8, dan saya akan bacakan dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mengenal cinta kasih? Apakah Bapak Ibu semuanya pernah merasakan cinta? Apakah Bapak Ibu semua selalu merasakan cinta? Tentu ini pertanyaan yang berbeda. Dan tadi, apakah pernah merasakan cinta? Yang selanjutnya adalah, apakah selalu merasakan cinta? Sebab ketika kita pernah, belum tentu kita selalu merasakan cinta. Nah, umat Tuhan sudah mengenal kasih sejak zaman Perjanjian Lama. Kata itu sudah menggema dalam ajaran umat Tuhan. Kan tetapi para penguasa agama telah mengumandangkan itu dalam ajarannya yang tertuang dalam Taurat. Sayang sekali, penguasa agama memberikan tafsir yang terlalu dalam. Mereka mengurai hukum Taurat itu dengan 613 aturan. Adapun dari 613 aturan itu masih dibagi menjadi dua, yaitu 248 perintah dan 365 larangan. Kita bayangkan betapa sulitnya ketika umat pada saat itu harus hidup di dalam kasih, harus hidup mengasihi Allah ataupun pada sama. Sebab mereka diperhadapkan dengan perintah dan larangan. Tidak sampai di situ saja. Ketika mereka melanggar, maka ada konsekuensi yang harus ditebus oleh umat. Dan dari konsekuensi itu pun juga dipergunakan, diperalat oleh para pemimpin agama pada saat itu. Dengan demikian, aturan-aturan yang ada pada saat itu justru memberatkan umat, bukan dengan sukacita, bukan dengan tanggung jawab, akan tetapi dengan ketakutan mereka melakukan perintah Tuhan. Dan nampaknya cara yang demikian itu masih dipergunakan di seberang sana. Sehingga dengan cara ditakut-takuti supaya melakukan perintah Tuhan.
Kehadiran Tuhan Yesus adalah juga hendak dan telah memberlakukan cinta kasih itu. Sentuhan terhadap para janda, yatim piatu, orang miskin dan orang lemah merupakan penegakan terhadap hukum kasih. Sesungguhnya Yesus tidak merasa perlu lagi mengungkapkan kata kasih ini, sebab dia sudah memberlakukan hukum itu dalam setiap gerak hidupnya. Kan tetapi Tuhan Yesus harus menjelaskan, karena orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki serta seorang ahli Taurat datang menjumpai dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi dan Saduki mencobai Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan tentang hukum yang terutama. Dan nampaknya bacaan kita di saat ini pun juga ada kaitannya dengan bacaan minggu lalu, di mana orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus. Kan tetapi pertanyaan jebakan itu dengan menggabungkan Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18, Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia tidak dapat dipisahkan. Jelas Tuhan Yesus dan ahli Taurat itu sama-sama mengajarkan kasih dari sumber yang sama, Taurat. Bedanya Tuhan Yesus melakukan kasih dan ia sendiri adalah kasih itu. Sedangkan para ahli Taurat yang sebatas kata-kata, mereka justru menerapkan hukum kasih itu untuk memeras orang lain. Memang hukum yang pertama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sebutan ketiga unsur kepribadian manusia itu dimaksudkan untuk menekankan keutuhan manusia itu. Bahwa kepatuhan manusia kepada Tuhan bukan formalitas atau seadanya saja, tetapi mendalam secara total. Mengasihi Tuhan itu hendaknya dengan perasaan yang penuh, pimpinan akal budi, dan tindakan yang dinamis. Kasih kepada Tuhan semacam inilah yang mendorong manusia dapat mengasihi samanya. Sebab mengasihi sesama berarti mengasihi ciptaan Allah, gambar, wujud Allah itu. Tanpa didasari kasih kepada Allah secara benar, mustahil manusia dapat mengasihi sesamanya dengan cara yang benar. Sedangkan sama manusia yang dikasih itu bukanlah sebatas sesama umat Israel, umat yang dipilih, tetapi semua orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan musuh. Sementara diri sendiri dipakai sebagai titik tolak dalam mengasihi sama. Manusia yang cenderung mengasihi diri sendiri itu diajak untuk tidak hanya berhenti mengasihi diri sendiri, tetapi juga mengasihi sesama. Siapakah sama itu? Kalau demikian, menurut PPA GKJ, sesama manusia dipahami dalam 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, yaitu sudut pandang umat Allah. Sesama adalah mereka yang menjawab penyelamatan Allah. Yang kedua, dari sudut pandang asas penyelamatan Allah, sesama adalah semua manusia yang pada dasarnya dikasihi oleh Allah. Dan yang ketiga, dari sudut pandang kehidupan sehari-hari, sesama adalah semua orang, terutama yang membutuhkan pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih itu bersumber dari Allah dan Allah itu kasih. Tuhan Yesus, anak Daud, itu adalah Allah yang hadir di bumi. Matius mengaitkan silsilah Tuhan Yesus dan sumber kuasanya. Tuhan Yesus adalah anak Daud. Nama Daud memiliki otoritas dalam kehidupan umat Tuhan. Farisi,
Saduki, serta ahli Taurat tidak dapat menyangkal kewibawaan nama Daud. Dari keturunannya lah lahir Mesias. Itulah Yesus. Dia adalah Mesias yang diutus Tuhan. Dengan demikian, hukum kasih yang disampaikan oleh orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah kasih. Maka Farisi yang selalu menentang Tuhan Yesus berarti telah menentang ajaran mereka sendiri. Terungkaplah kemunafikan Yahudi dan Farisi. Oleh karena itu Tuhan Yesus menekankan cinta kasih yang utuh, cinta kasih yang total. Alangkah sulit. Bagaimana ketika kita menghadapi dalam kehidupan kita ditipu, kita dihina, kita disakiti, kita dihianati, kita ditelantarkan. Memang sulit. Dan tidak pernah dimanapun dikatakan bahwa mengasihi adalah hal yang mudah dan gampang. Karena begitu sulitnya, maka kita harus melatihnya. Melatih, menerapkan cinta dalam kehidupan kita. Mengapa harus berlatih? Bukankah ketika kita berlatih justru kita sering kali menghadapi kebosanan, kejenuhan? Apapun itu, kita harus berlatih. Sebab sering kali kita menghadapi dan mengalami krisis. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, krisis ekonomi banyak yang menghadapi. Yang sebelumnya bekerja saat ini tidak bekerja. Begitu juga dengan krisis iman. Di mana kita ditantang justru untuk mempertanggungjawabkan iman kita, bagaimana kita menjaga sesama ketika kita menerapkan protokol kesehatan. Krisis moral. Kita banyak lihat di sekitar kita, banyak tindakan-tindakan yang hanya semaunya sendiri. Ketika itu terjadi, tidak akan mungkin ia mengasihi sesamanya. Krisis kepercayaan, krisis cinta. Dalam kehidupan keluarga, begitu banyak orang yang merasakan itu. Ketika di awal kepercayaan dan cinta yang luar biasa, tapi dalam perjalanan kehidupannya tidak gampang. Oleh karena itu dalam keluarga lah kita melatih cinta itu. Dalam keluarga lah kita menemukan cinta yang tulus dan suci itu. Sejauh-jauhnya kita lari dan pergi meninggalkan cinta keluarga dan mencari cinta di luar sana, tidak akan mungkin kita mendapatkan cinta kasih yang sama yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Pengalaman seperti itu, pemahaman seperti itu nampaknya kita dapatkan ketika dalam proses perjalanan kehidupan kita, dalam kita berkeluarga. Kita baru menemukan bahwa ternyata cinta yang luar biasa itu yang kita dapatkan dalam keluarga kita masing-masing. Dalam keluarga itu jadi hal yang utama untuk kita menerapkan cinta kasih. Oleh karena itu di bulan keluarga yang kita akhiri pada saat ini, bahkan minggu terakhir di bulan keluarga ini, mari kita membangun. Ada kesempatan yang luar biasa ketika di masa pandemi ini untuk kita kembali dalam keluarga kita. Mungkin saat ini kita lari dari keluarga, mungkin kita meninggalkan keluarga kita, tapi di masa pandemi kita dipaksa kembali memperhatikan keluarga kita masing-masing. Begitu pula gereja pun juga keluarga kita. Kita adalah keluarga Allah.
Sehingga melatih cinta pun juga dalam kehidupan kebersamaan gereja. Adakah suasana sukacita? Adakah suasana cinta terasa dalam persekutuan gereja kita? Cinta tidak terbatas pada emosi dan rasa memiliki. Tapi di situ ada kesadaran bersama melestarikan nilai kebaikan, belas kasih sayang, pengorbanan diri, empati, simpati, perhatian, dan sebagainya dalam bingkai cinta. Berhentilah bicara kasih, berhentilah bicara cinta ketika kita tidak mau melakukan. Kasih dapat dipraktekkan apabila kita memperbaharui komitmen mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, jiwa, dan kekuatan. Dari komitmen itu dipraktekkan tindakan-tindakan yang nampak, tindakan yang konkret, seperti yang dicontohkan oleh Sang Guru Agung, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita akhiri dengan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ketika saat ini kami boleh menghayati kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa cinta kasih senantiasa terjadi dan akan terus terjadi. Kami upayakan terjadi dalam keluarga kami, di mana orang tua kami mengasihi kami yang tulus, istri suami mengasihi kami yang tulus, anak-anak kami. Tapi kami sadar, justru kami sering kali menyakiti hati mereka. Saat ini, ampuni kami, mampukan merealisasikan cinta kasih itu. Kami terus berlatih, kami terus menghayati dalam keluarga kami. Kami bersyukur ketika saat ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, merenungkan kebenaran firman. Sungguh semua adalah cinta kasih-Mu. Engkau anugerahkan waktu dan kesempatan bagi kami berkumpul, Bapa. Oleh karena itu kami pun mengingat kebersamaan kami di dalam keluarga besar GKJ Menara Kasih, Jemaat Antep. Mampukan kami Bapa saling mengasihi. Mampukan kami Bapa untuk terus berjalan bersama-sama. Dan demikian kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman, memberitakan kabar sukacita. Kami menyerahkan segala proses jemaat ini dalam persiapan pembiakan atau pendewasaan. Allah mampukan majelis pengurus, komisi, tim, apapun yang ada dalamnya, sehingga segala program-program gereja dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan, pengembangan gereja, Allah berkati. Lebih-lebih
di masa pandemi COVID ini, Tuhan. Mampukan kami, anugerahkan kami hikmat, kemampuan. Begitu juga dengan pemerintah, negara kami ini, Tuhan. Allah berkati. Sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah keluarga bangsa kami ini, Tuhan. Kami pun berdoa seluruh warga jemaat dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat. Allah berkati. Begitu pula sama kami, saudara kami saat ini menderita sakit ataupun dalam masa pemulihan, usia lanjut. Ibu Juwarsi, Ibu Mariati Pujio, Mbah Tukina, Bapak RW Paine, dan saudara kami yang lain. Allah berkati. Dan saat ini Bapak kami akan akhir kebaktian kami akan merealisasikan cinta-Mu itu pada sama kami. Kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian PKJ 185, Tuhan mengutus kita.
utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan tenang, marilah kita melayani umatnya. Dengan tenang, berarti kita memuliakan namanya. Harus melayani dengan sepenuh. Dengan tenang, marilah kita melayani umatnya. Dengan tenang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita pujikan KPC 316 bait 1 dan 2. Rayat kang tinang sulan ing tresno. Tuhan